Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan Ibu sudah sholat maghrib berjamaah yang insyaallah sama-sama dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan saat ini kita semua telah diberi nikmat oleh Allah, terutama nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kami sampaikan juga kepada Tuhan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selaku umat istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya tiap Ahad malam kita adakan taklim. Mudah-mudahan dengan taklim ini dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya mari kita bacakan suratul Fatihah. Kita tunjukkan untuk keluarga kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal kita, dan wabil khusus untuk jamaah taklim Masjid Jami Darul Takin. Mudah-mudahan berbarokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ikhwani rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim walhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak jemaah Majelis Taklim Masjid Darul Takin yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walaupun dalam suasana cucuran hujan,
dan juga suasana dingin, harusnya di kamar tiduran enak nyaman. Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk duduk di majelis taklim dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan duduk kita di sini menjadi amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi syaratnya harus diniati. Kalau nggak diniati, ya duduk biasa aja. Jadi kalau sekarang silakan diniati niat i'tikaf untuk mencari ilmu. Insya Allah duduknya berpahala. Kenapa niat itu menjadi penting? Karena kalau tidak ada niat, amal itu tidak bermakna. Dulu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, itu ternyata motivasi hijrah para sahabat itu beragam. Ada yang adalah saya pengen ikut hijrah dengan Nabi karena saya nanti di Madinah akan mencari jodoh bagi yang lajang. Saya mau ikut sajalah hijrah dengan Nabi, nanti di Madinah saya bisa usaha, bisa berdagang, bisa bisnis. Berbagai macam motif daripada para sahabat yang ikut hijrah pada kali itu. Maka Nabi tahu posisi sahabat yang seperti itu, maka keluarlah hadis. Ini sebagai asbabul urud ya. Asbabul urud itu sebab-sebab hadis itu keluar. Karena kalau dalam Al-Quran itu ada yang namanya asbabul nuzul, kalau hadis asbabul urud. Kalau Al-Quran, sebab-sebab Al-Quran itu turun, ini kaitannya dengan konteks hukum syariat. Kalau hadis itu asbabul urud. Sebab-sebab hadis itu bisa keluar. Hadis keluar daripada konteks itu adalah innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Itu hadisnya sahih. Setiap amal itu tergantung niat dan seseorang akan mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang diniatkannya itu. Jadi kita duduk di sini niatin biar jadi pahala buat kita. Salawat dan salam juga tidak lupa marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa kita terus berharap walaupun kita itu hidup di zaman Nabi yang usianya singkat. Bisa dibayangkan Nabi Adam alaihissalam kemudian turun sampai sekarang kita umat Nabi Muhammad, itu kalau kita mau protes boleh. Protes di mana? Protes terhadap kesempatan kita untuk berbuat baik di dunia. Dari semenjak Nabi Adam sampai manusia terakhir diciptakan, itu tujuannya sama, untuk lita'abud, untuk beribadah kepada Allah. Tapi kesempatan yang Allah berikan berbeda dari segi usia. Ya, kita usianya usia paling banter 70 Pak ya di dunia ini. Kalau yang 100 mungkin bisa dihitung 1, 2, 3. Kalau kita bayangkan dengan umat-umat yang terdahulu jauh Pak. Umat Nabi Nuh saja. Nabi Nuh itu sampai berapa tahun? 900 lebih, hampir 1000. Coba kita bayangkan, kalau kita dikasih kesempatan hidup di dunia sampai beratus-ratus tahun, enak ya? Enak apa tidak ini? Tergantung. Tapi kita hidup di zaman Nabi yang frekuensi usianya sedikit. Nabi kita cuma 63 tahun. Pak Wahyu berapa tahun? Udah 70 ya? Udah lebih. Udah lebih daripada Nabi, bonus. Ya. Sementara kita akan bersama-sama nanti di akhirat itu tempatnya itu dua Pak, sama. Mau umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, sampai dengan terakhir umat Nabi Muhammad SAW, itu tempat di akhirat sama Pak. Cuma dua. Kalau nggak ke neraka pasti ke
surga. Tapi kesempatannya berbeda. Kita cuma dikasih waktu puluhan tahun, gak sampai ratus. Kalau manusia-manusia dulu sampai ratusan. Kira-kira adil apa enggak, Bu? Kira-kira dalam konteks ini adil apa enggak? Adil. Adil. Apa letak keadilannya? Di antara 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, itu hanya nabi kita yang diberi hak prerogatif oleh Allah untuk memberikan syafaat. Itu kelebihannya. Walaupun kita hidup di zaman nabi yang frekuensi usianya sedikit, tapi kita punya andalan. Apa? Syafaat dari nabi itu sendiri. Sementara umat nabi-nabi yang lain, walaupun usianya sampai ratusan tahun, nabinya tidak diberi hak untuk memberikan syafaat. Nah, kita enak, walaupun usia kita kesempatannya terbatas sedikit di dunia, untuk kita mencari bekal untuk di kehidupan di akhirat, kita enak punya nabi yang diberi hak untuk memberikan syafaat. Itu keunggulannya. Kalau dari segi usia kita jauh, perbandingannya jauh dengan umat-umat terdahulu. Padahal sama, nanti kehidupan setelah dunia kita itu sama. Akan memasuki dunia, kalau udah ke neraka, ya ke surga. Umat Nabi Adam pun juga sama. Umat Nabi Nuh juga sama, endingnya itu di akhirat. Kalau nggak surga, ya neraka. Tapi mereka dikasih waktu yang cukup luar biasa untuk hidup di dunia. Kalau kita terbatas, tapi kelebihan dan kekurangan yang kita miliki, kelebihannya ternyata kita punya nabi, dan ini salah satu landasan historis, landasan daripada syar'inya kenapa Nabi Muhammad SAW menjadi satu-satunya nabi yang diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Itu kita tinggal berharap syafaat aja. Kalau dari kesempatan kita udah jauh. Kalau kita misalkan hidup di dunia ini dikasih waktu 60 tahun, dikorteng 20 tahun misalkan, 20 tahunnya itu buat hura-hura dulu gitu kan. Dari 0 sampai 15 tahun kan itu masa anak-anak, nggak dihitung. Jadi hitung kewajiban, setelah akil balik baru dihitung. Taruhlah 20. Kalau umur 60 berapa tahun? 40 tahun sholat Jumat berapa kali? 5 kali 40, 20 ribu. Kalau kita dikasih umur 40 tahun, kita kalau hitung yang wajib kan sehari 5 ya. Ini yang seminggu sekali aja lah. Sholat Jumat kita berapa kali kalau kita usia 60 tahun sampai mati? 5 kali 2000, lihat 2000 kali. Berapa? Hampir 1900 ya? 2000 nih ya? Ya, hampir 1900 kali kita melakukan sholat Jumat. Itu usia 40 tahun. Itu kalau hitungan sholat Jumat. Kalau hitungan sholat wajib, ya tinggal dihitung sehari. Berarti kan zuhur ya sekali-sekali, berarti tiap hari. Kalau Jumat kan tiap minggu. Nah, tapi walaupun seperti itu, kita punya andalan gitu tadi. Nabi kita menjadi satu-satunya nabi yang diberikan hak untuk memberikan syafaat, dan kita berharap terus mudah-mudahan kita nanti termasuk umatnya yang diberi syafaat oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan salah satu isi dari kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan itu nomor hadisnya kalau di Sahih Muslim itu 91, dan bisa dicek nanti kalau di rumah punya kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Kalau kita nanti di akhirat melihat orang ahli maksiat di dunia masuk ke neraka, wajar apa tidak? Wajar ya. Kalau nanti kita di akhirat melihat orang yang di dunianya ahli maksiat, pencuri, penzina, pembunuh, koruptor dan sebagainya, nanti di akhirat masuk neraka, wajar. Karena memang balasannya seperti itu. Tapi nanti dalam hadis itu, dan itu panjang sekali hadisnya,
kita bakal diperlihatkan nanti ada orang yang di dunianya diklaim sebagai orang ahli ibadah, sholatnya rajin, puasanya rajin, zakatnya rajin, sedekah dan sebagainya, amal-amal kebaikannya rajin, tapi dimasukkan oleh Allah ke neraka. Kira-kira wajar apa tidak, Bu? Tidak wajar ya? Tidak wajar, dan harusnya masuk surga. Yang tadi kalau ahli maksiat masuk ke neraka wajar, di dunianya orang yang melakukan berbagai kejahatan, punya dosa besar, sebelum mati dia belum tobat, masuk ke neraka wajar. Tapi kalau nanti di akhirat kita melihat ada orang yang di dunianya getol ibadah, di dunianya ahli ibadah, kurang apa sih dia itu? Kalau menurut kacamata manusia itu, wah udah dia itu soleh pokoknya. Tapi nanti di akhirat oleh Allah dimasukkan ke neraka. Itu tidak wajar. Wajar. Ya. Kira-kira mending mana? Niatnya apa dulu gitu? Niatnya apa dulu? Nah, itu kita bahas ini. Dalam hadis itu dijelaskan. Jadi fenomena itu kenapa yang seharusnya orang berbuat baik harusnya masuk ke surga, tapi oleh Allah dimasukkan ke neraka. Nah, itu dalam hadis itu ada 3 faktor penyebab amal yang bisa menghambat orang masuk surga, walaupun dia punya segudang amal. Yang pertama kata Nabi, hal yang mendorong atau menghalangi seseorang walaupun dia punya segudang amal di dunianya, amal kebaikan maksudnya, bisa dihambat untuk masuk ke neraka dan endingnya masuk ke neraka, ke surga dan endingnya masuk ke neraka. Itu pertama adalah at-takabur, dia punya sifat sombong. Sepele, Bu ya? Sepele tapi akibatnya fatal. Coba kita lihat nasib iblis ya. Nasib iblis itu sebelum diturunkan ke dunia, di mana dia? Di surga. Iblis sebelum diturunkan ke dunia itu di surga. Enak, dikasih fasilitas oleh Allah. Dan kurang apa waktu itu iblis? Disebut sebagai penghulu malaikat. Dan namanya juga disebut dengan Ajajil. Dia paling getol, dia paling banyak amal ibadahnya di antara malaikat-malaikat itu sebagai sayyidul malaikat, tuanya para malaikat, itu enak di surga. Tapi apa yang membuat dia dipindahkan oleh Allah ke dunia? Karena anak khairun minhu, saya lebih baik daripada kamu. Sombong. Bisa bayang, sepele tapi bisa menghanguskan seluruh amaliyah kita. Dan ini kata Nabi yang di dalam hadis itu sangat diwanti-wanti. 3 hal tadi yang bisa menghambat seseorang yang harusnya masuk ahli surga, tapi malah dibelokkan oleh Allah menjadi ahli neraka. Karena satu, dia punya sifat at-takabur, sombong. Dan itu persis apa yang dilakukan oleh iblis. Iblis sudah punya segudang amaliyah, karena gara-gara sombong, hangus. Dipindahkan oleh Allah dari surga ke bumi. Kira-kira gimana, Mas? Ngeri ya? Ngeri kalau lihat sejarah-sejarah itu ngeri. Apa indikator daripada kita itu bisa disebut at-takabur? Dalam hadis itu dijelaskan ada 2 indikasi atau kriteria seseorang itu bisa dikatakan sebagai punya sifat at-takabur atau sombong. Yang pertama adalah batarul haq. Dia itu menolak kebenaran, menolak nasihat, anti kritik kalau bahasa sekarang. Dikasih nasihat, kalau dia salah malah ngeyel, gak mau, pokoknya saya aja yang benar. Itu indikasi pertama. Seseorang bisa dikatakan memiliki sifat at-takabur adalah batalul haq, menolak kebenaran, menolak nasihat. Kalau dia salah dinasihati, pokoknya udahlah saya aja yang benar.
Contoh misalkan di sini imam sholat misalkan, ketika imam setelah selesai ada santri misalkan, Haji, Pak Haji, mohon maaf, kalau menurut ilmu yang saya dapati di pesantren, bacaan Fatihah Pak Haji itu kurang sesuai dengan tajwidnya. Orang yang sombong akan berkata, lu tong, lu baru belum lahir aja, belum udah haji. Sombong, tidak mau menerima nasihat. Itu indikasi orang yang sombong itu batalul haq. Dia anti kritik, Pak. Walaupun dia salah, pokoknya ngeles, cari pembenaran. Itu indikasi dari at-takabur. Batalul haq, menolak nasihat, menolak kebenaran. Yang kedua, indikasi daripada seseorang bisa dikatakan sebagai punya sifat takabur adalah meremehkan orang lain. Nah, ini yang rawan. Boleh kita punya harta yang banyak, boleh kita punya jabatan yang luas, yang tinggi, boleh kita punya rumah yang mewah, tapi ketika kita sudah punya itu, jangan sampai meremehkan orang yang masih ngontrak. Boleh kita punya mobil yang mewah, tapi jangan sampai meremehkan orang yang belum punya mobil atau sehari-hari jalan kaki. Kalau dalam hati kita sudah ada prinsip, sudah ada sedikit terbesit meremehkan orang lain yang jauh lebih bawah, baik itu materi maupun jabatan, takabur dia, sombong. Jangan main-main. Ya, hadis dalam Rasulullah sangat wanti-wanti. Dalam hadis itu bahkan didesain atau keluarkannya hadis itu dalam dua kitab yang betul-betul masyhur, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu sangat sangat khawatir sekali nasib kita seperti iblis, sudah punya amal banyak karena gara-gara sombong lenyap, hilang. Nah, indikasi kita punya sifat sombong itu tadi, tidak mau menerima nasihat, kalau kita salah tidak mau diluruskan, anti kritik. Kalau jadi pemimpin, kalau diluruskan, wes lah pokoknya rumah saya gitu kan, gak boleh. Sombong, jelas itu sombong, harus kita katakan sombong. Dan yang kedua tadi, meremehkan orang lain. Kalau ada dalam hati kita itu terbesit meremehkan orang lain, sombong, jelas itu sombong. Itu jangan main-main. Itu dua indikasi daripada seseorang bisa dikatakan memiliki sifat sombong dalam hadis itu. Kemudian apa yang bisa mendorong seseorang berbuat sifatnya takabur? Ada 4 juga dalam hadis itu. Ini saya singkat-singkat aja. Ada 4 perkara yang bisa mendorong seseorang bisa memiliki sifat sombong. Pertama adalah harta, itu jelas. Al-malul, harta. Dengan harta bisa mendorong seseorang berpotensi untuk sombong. Yang kedua, jabatan, jelas. Jabatan bisa mendorong seseorang ke posisi sombong. Yang ketiga, ilmu pengetahuan, ilmu. Jelas orang yang secara akademis misalkan sudah S3, profesor, doktor, itu akan berpotensi kalau orang tersebut tidak betul-betul memiliki keimanan yang kuat, berpotensi untuk sombong juga. Ilmu. Dan yang terakhir, ibadah. Nah, ini yang kalau harta mungkin lewat lah, karena kita harta biasa-biasa saja. Kalau jabatan juga lewat, karena mungkin kita paling banter jadi kepala desa misalkan gitu, nggak sampai ke presiden. Ilmu ya kita juga lewat lah, karena kita mungkin rata-rata usia pendidikan SMA atau S1 misalkan. Nah, yang jadi masalah ibadah. Ibadah bisa mendorong seseorang punya sifat sombong tadi. Merasa diri, ibadah saya kayaknya udah cukup. Sholat saya udah kurang apa sih? Tiap hari yang amaliyah 5 hari itu, 5 kali itu nggak pernah bolong. Tambah sholat
sunat dan sebagainya, puasa, zakat, infak, sedekah dan seterusnya, menolong orang lain dan seterusnya. Ibadah, kalau ibadah itu tidak betul-betul orientasikan kita kepada Allah, bisa mendorong seseorang untuk punya sifat takabur, merasa diri sudah alim, merasa diri sudah paling banyak amalia kebaikan. Jadi hati-hati, ibadah bisa menjadi pemicu seseorang untuk punya sifat sombong. Jadi harta, tahta, ilmu pengetahuan, ibadah, itu 4 hal yang bisa mendorong seseorang bisa ke posisi sombong. Hati-hati. Jadi karena dalam hadis tadi yang saya bacakan tadi gitu, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terbesit misqala dzarratin. Nah, bahasanya misqala dzarratin. Apa arti misqala dzarratin? Dalam surah Al-Zalzalah kan juga kita ya, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Misqala dzarratin, apa artinya, Pak? Misqala dzarratin itu apa artinya? Seperti biji sawi, biji yang paling kecil. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Itu bahasanya sama, misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya punya sifat sombong walaupun sekecil biji sawi itu. Itu hadis yang ekstrim buat kita. Hati-hati sekali. Karena di dalam Al-Quran juga sama, mengumpamakan Allah itu adil, yaitu tadi misqala dzarratin khairan yarah, misqala dzarratin syarran yarah. Kamu berbuat baik walaupun kecil, segede biji sawi, akan aku balas. Kamu berbuat jelek walaupun sekecil biji sawi, akan aku balas. Perumpamaan biji yang tidak ada artinya kalau secara kasat mata, saking kecilnya, tapi dampaknya luar biasa. Dan itu ketika dalam hati kita misqala dzarratin min kibrin, dalam hati terbesit sebiji sawi yang paling kecil terbesit min kibrin, rasa ujub, rasa takabur hilang, itu amal kita. Kalau dunia tasawuf itu luar biasa, ngeri. Makanya pantas kalau kamu itu masuk surga bukan karena amal. Tidak bisa mengandalkan amal kita itu untuk masuk surga. Karena apa? Rentan, Pak ya. Rentan sekali, Pak. Amalia yang sudah kita tumpuk-tumpuk kebaikan kita itu akan hilang seketika dengan rasa sombong walaupun kecil. Bisa kita bayangkan, Pak. Yang sudah capek-capek kita tiap hari, tiap malam kita beribadah kepada Allah, tapi gara-gara ada terbesit sekecil biji sawi itu sombong, hilang. Makanya kamu itu kalau pengen surga karena perbandingan amal, nggak mungkin. Kata Allah sendiri, nggak mungkin, nggak akan muatin, nggak akan, istilahnya nggak akan ketebus. Kalau bukan dari rahmat Allah, rahmatku, kata Allah. Masuk surga itu karena rahmat saya, kata Allah, bukan karena amal. Karena kalau kita mengandalkan amal pengen masuk surga, nah, kalau ada sedikit saja rasa sombong, hilang semua. Nasib kita akan sama seperti iblis. Sudah enak-enak punya amal di surga, enak-enak, tapi dia sombong. Ana khairum minhu, disuruh sujud kepada Nabi Adam tidak mau karena punya prinsip saya itu lebih baik daripada iblis, hilang, nggak sanggup menebus kenikmatan di surga, harus terpaksa pindah ke bumi. Ini sangat luar biasa, Pak. Ini kita merenung di akhir di akhir tahun ya, apalagi nanti
2 minggu lagi kita akan masuk ke bulan Rajab, tanggal 1 Januari pas tahun baru itu, kalau hitungan dilihat itu pas juga tanggal 1 Rajab, Syakban, puasa. Hitung-hitung refleksi akhir tahun, bagaimana kita bermuhasabah, bagaimana kita melihat-lihat, jangan sampai terbesit kesombongan-kesombongan yang ada dalam diri kita, bisa menghilangkan, bisa menghancurkan amaliyah yang sudah kita tunggu. Itu yang harus kita waspadai. Ibadah, terutama ibadah seseorang yang sudah merasa ibadah paling banyak, bisa menghantarkan punya sifat sombong. Selain harta, tahta, ilmu pengetahuan, ibadah juga bisa mendorong seseorang masuk ke kategori orang yang takabur. Takabur sifat yang akan menghalangi, bahkan memindahkan. Kalau kita menghalangi karena belum masuk, kalau buat iblis memindahkan. Sifat sombong sudah memindahkan iblis dari surga ke bumi atau ke neraka, karena nanti ahli neraka. Kalau bagi kita, kalau kita punya sifat sombong, akan menghalangi kita masuk ke surga, karena kita belum masuk. Kalau iblis sudah dipindahkan gara-gara sombong, dan sombongnya 1 kali. Ya, sombongnya 1 kali. Iblis juga kita bisa melihat kalau dalam kajian tasawuf, ilmu hikmah itu, hikam itu luar biasa. Jadi apa namanya, kehati-hatian kita dalam beribadah, karena betul-betul dalam sholat kita pun juga itu kan kita punya janji itu sama Allah. Ketika kita sholat, kita ada janji sama Allah. Apa janjinya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Janji itu Pak, ikrar. Tiap sholat kita ikrar kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Itu janji di doa iftitah. Janji yang kedua di mana? Di surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah aku beribadah, dan hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan. Itu janji. Nah, kalau dalam realitasnya kita minta pertolongan ke selain Allah, sudah ingkar janji. Janji yang terakhir di mana? Di ketika tahiyat kita mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu janji. Jadi dalam sholat kita itu berjanji 3 kali, di awal, di tengah, di akhir. Di awalnya ketika iftitah, ya Allah, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan seluruh amal ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, aku persembahkan untuk Allah. Itu di awal. Di tengah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di akhir, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Berjanji, ya, kali sholat itu berjanji terus. Jangan sampai terjanji. Yang pertama, sombong, at-takabur bisa menjadi penghalang seseorang masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata Nabi, amal yang bisa menghambat seseorang bisa masuk ke surga Allah adalah mati dalam keadaan punya janji. Nah, ini janji, Pak. Nah, janji adalah utang. Jadi kalau isi ceramah begini nih di hadapan para pemimpin harus saya, bagaimana janji-janji ketika berkampanye. Jangan main-main. Janji itu di dalam Islam tidak main-main. Dan itu menjadi penghalang seseorang masuk surga. Mati meninggalkan janji yang belum ditepati. Ada janji, dan di situ ada juga apa?
hutang dengan hutang piutang. Hutang kan hutang dua kan maksudnya, hutang materi dan hutang janji. Makanya dalam kita mau mau mensolatkan jenazah itu kan ahli warisnya kan suka bilang ya, kalau ada sangkut paut utang piutang baik janji maupun materi kalau diselesaikan. Kalau belum selesai dia mati dan ahli waris tidak ada yang bertanggung jawab, walaupun dia punya amal segudang dihalangi oleh Allah. Itu luar biasa. Mati dalam keadaan membawa hutang janji dan hutang materi. Karena dulu ada sahabat, ada yang meninggal dibawa ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, ini tolong disolatin jenazah itu. Terus kata Nabi itu, ini jenazah punya hutang tidak? Punya ya Rasulullah. Jadi kata Abu Bakar, dia punya hutang ke saya 3 dirham. Kalau 3 dirham itu mungkin ya udah 3 juta misalnya, atau 300.000. Udah kalian saja yang sholat. Kalau tidak dibereskan dulu hutang piutang. Abu Qatadah, tidak ya Rasulullah, saya lunaskan itu hutang jenazah, mohon Rasulullah mensolati. Baru Rasulullah mau mensolatkan itu jenazah. Tadinya nggak mau karena punya hutang, tapi ketika sudah ditanya apakah ahli warisnya siap menyelesaikan, siap, ayo kita solati. Ini luar biasa. Janji kepada hakul adam itu luar biasa, karena dalam Islam, dalam Al-Quran itu dosa itu ada 2. Yang paling kejam dan paling luar biasa itu adalah fahisyah. Fahisyah itu kaitannya dengan hakul adam. Kalau untuk urusan Allah gampang, kamu punya dosa terhadap saya, kata Allah, dengan istighfar selesai. Kamu lalai sholat, atau misalkan kamu hari ini tidak sholat subuh, tidak sholat zuhur, kamu menyesal, besok dikodok, selesai urusan. Tapi kalau untuk urusan agama, kata Allah itu, jangan dulu minta ampunan kepada saya, selesaikan dulu. Saya mah gampang, itu bahasa kita seperti itu. Itu dalam hadis qudsi banyak itu diceritakan bagaimana Allah itu sangat berhati-hati terhadap menitik tekankan terhadap apa yang dosa fahisyah itu. Dan itu fahisyah itu Allah tidak akan mengampuni sebelum diampuni oleh yang bersangkutan. Karena fahisyah itu kaitannya dengan hakul adam, dengan sesama manusia. Kalau urusan dengan Allah gampang. Kata Allah itu gampang, saya itu Maha Pengampun, udah selesai. Kamu mau maksiat berapa banyak di dunia, tapi kamu mau tobat kepadaku, aku ampuni. Jangan sampai putus asa dengan rahmatku, jangan sampai putus asa dengan ampunanku. Ampunanku lebih jauh, lebih tinggi daripada dosa. Tapi ketika fahisyah, ketika dosa kamu dilakukan terhadap makhluk-makhlukku, kata Allah, selesaikan silakan, bukan urusan saya. Nanti menghadap saya kalau itu udah selesai. Itu masalah fahisyah. Itu dalam Al-Quran kalau kita, karena unik Pak, di dalam Al-Quran itu dosa-dosa itu ada dandun, ada fahisyah, itu istilah-istilah itu beda. Seperti takut, khosyah. Takut itu dalam Al-Quran dipakai 2 istilah. Takut pertama khauf, yang kedua khosyah. Nah, sama artinya, takut. Tapi titik tekannya beda. Seperti kata khauf, takut. Takut di dalam Al-Quran yang memakai kata khauf, itu Allah selalu kaitkan dengan hal-hal masalah duniawi.
walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Allah pakai mengartikan khauf di situ, Allah memakai kata takut itu pakai kata khauf. Hendaklah kamu bahwa manusia itu diberi rasa takut dari apa? Dari minal khaufi wal ju', lapar, dahaga, kurang harta dan sebagainya. Itu urusannya duniawi. Allah pakai kata khauf. Tapi kalau ketika sudah berbicara masalah mental, berbicara masalah keimanan, khauf, takutnya di situ bukan pakai kata khauf, Pak, tapi apa? Khosyah. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Khosyah itu, Pak. Hendaklah kamu takut meninggalkan generasi yang lemah iman. Nah, apa perbedaannya, Pak? Khauf dengan khosyah. Saya umpamakan gini. Kalau Bapak punya anak perempuan, jam 12 malam belum datang, takut nggak? Cemas? Cemas yakin, Pak? Atau biasa-biasa saja? Cemas ya? Kalau sekarang kita lagi di majelis taklim ini, tiba-tiba dari arah pintu itu ada singa masuk 10 ekor. Kira-kira gimana, Pak? Takut. Nah, perumpamannya begini. Kira-kira titik tekan takutnya itu apa yang tadi anak kita belum datang jam 12 malam, atau karena sekarang lagi kita itu ada harimau, kita kira takutnya itu jauh lebih besar malah. Yang memberikan sugesti kepada kita betul-betul takut itu yang mana? Yang kasus anak tadi atau yang sekarang lagi kita ngumpul ada harimau masuk? Nah, itu maksudnya untuk membedakan khauf dan khosyah. Kalau khauf itu takut Harimau masuk, kan cuma masuk doang, nah, ini maksudnya untuk membedakan khauf tadi ya, khauf dengan khosyah yang artinya sama-sama takut gitu. Kalau khauf itu takutnya yang tadi, yang kasus anak. Kita punya anak jam 12 malam belum datang, cemas memang gitu. Tapi masih ada harapan kan gitu ya. Ada harapan bakal datang. Tapi kalau khosyah sama artinya takut, itu ibarat kita sekarang lagi ngumpul ada harimau masuk. Wah, itu kan udah pusar kasir, Pak. Iya. Nah, itu maksudnya, Pak. Jadi untuk membedakan takut yang memakai kata khauf dengan takut memakai kata khosyah dalam Al-Quran itu untuk membedakannya. Jadi kalau untuk urusan duniawi Allah pakainya khauf, takutnya itu khauf. Jadi apa? Masih ada jeda, masih ada harapan. Tapi kalau Allah sudah berbicara takutnya itu khosyah, itu ibarat tadi itu shock kepada, harusnya itu memberikan shock sugesti kepada diri kita, itu harus lebih. Jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah iman. Itu harus seperti ibarat kita lagi ngumpul ada harimau gitu. Takutnya itu luar biasa. Paham Pak ya? Untuk membedakan rasa takut khauf dengan khosyah dalam Al-Quran. Nah, itu kembali ke laptop, Mas. Jadi yang pertama tadi at-takabur, yang kedua mati dalam keadaan membawa hutang janji dan materi. Kalau belum terselesaikan kata Allah, maka dia itu walaupun punya segudang amal akan terhalang oleh janji atau hutang tadi untuk masuk ke surga. Dan yang terakhir kata Nabi itu dalam hadis itu, amaliyah yang bisa memalingkan atau menghalangi seseorang masuk ke surga adalah qati'ur rahim, memutuskan silaturahmi. Ini yang harus kita waspadai juga. La yadkhulul jannah qati'ur rahim.
tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi, terutama sesama keluarga. Gara-gara warisan, rebutan, udahlah kamu gak usah ngaku kakak lagi atau adik lagi, putus hubungan. Walaupun dia kadang banyak Pak, dalam fenomena sosial kita itu banyak orang tuanya soleh, istrinya soleh, jabatannya tinggi, bagus luar biasa, tapi ada anaknya terabaikan. Ibunya, suaminya bagus, istrinya bagus, anaknya soleh, tapi hubungan dengan keluarganya tidak bagus. Banyak dalam kehidupan sosial itu. Makanya dalam Islam juga mengatur pola kehidupan bermasyarakat itu. Kalau kita punya salah bersama kita sama manusia, jangan sampai lebih dari 3 hari. Pak Wahyu mangkel sama Pak Gino misalnya, jangan sampai 3 hari Pak ya. Jangan sampai 3 hari Pak. Walaupun dia kan yang salah, masa saya harus duluan minta maaf nih. Lebih baik kita memaafkan, walaupun betul dia itu yang salah, kita jadi pemaaf ya. Jadi jangan sampai saya mau nunggu nanti aja lah lebaran gitu, apalagi nunggu lebaran lebih dari berapa hari ya. Kalau dosanya malam takbiran, bermasalahnya ya bolehlah besok kan. Tapi ya tidak menjamin juga kan gitu. Malam takbiran kita ada berselisih paham dengan tetangga kita, nunggu besok lebaran jangan gitu. Nah, karena umur siapa yang tahu. Harusnya cepat dalam kehidupan sosial kita juga. Islam dibatasi, sesama muslim kita punya pedoman, punya prinsip bahwa sesama muslim adalah bersaudara gitu. Jadi kalau ada salah maafkan, walaupun dia salah maafkan saja. Nabi itu keren ya. Jadi kalau kita pengen disebut umat Nabi, ya tiru Nabi. Nabi itu memaafkan walaupun orang lain yang salah gitu. Jadi tidak nunggu dulu dia minta maaf, jadi sudah memaafkan. Nah itu dalam hadis tadi Sahih Bukhari dan Muslim, bisa dicek halaman nomor 91 hadisnya, bisa dilihat itu ada 3 faktor penghambat seseorang bisa masuk ke surga. Kalau nggak masuk ke surga berarti ke neraka. Itu yang harus kita waspadai. Takabur, kemudian mati dalam keadaan membawa hutang piutang belum terselesaikan, dan yang terakhir adalah qati'ur rahim, memutuskan silaturahmi. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan sedikit, mudah-mudahan buat refleksi kita untuk sedikit terus-terusan memperbaiki amaliyah ibadah kita, karena amal ibadah kita itu ya sudah melenceng-lenceng, luruskan lagi ya. Barangkali itu kalau ada yang mau ditanyakan silakan 1-2 lah, kalau ada ya. Kalau tidak ada ya kita tutup. Tanya Pak. Ini kan kemarin kan pas mau sholat maghrib tuh ada beberapa orang itu masukkan imam Ade. Nah ini berapa Pak? Ayo suratnya Pak. Kalau paling suratnya bangun bersama. Yuk bahkan enggak. Nah setelah udah sholat, bener sholatnya surat itu gitu. Nah ada bilang, dan surat itu besok berapa? Nah itu termasuk sombong enggak gitu? Itu kan dalam ya, itu dalam menjelaskan sifat takabur juga. Pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu sering setiap hari memakai pakaian yang baru, memakai sepatu yang bagus, kalau tas itu branded gitu kan ya, mobil juga paling mewah gitu. Apakah termasuk sombong? Kata Nabi, lah, tidak. Jadi kalau misalkan tadi kasusnya imam itu pasti baca itu gitu kan ya, terus wah saya hafal, ya termasuk sombong. Tadi indikasinya tadi itu, indikasi sombong kata Nabi itu cuma 2 itu.
Satu, tidak mau menerima nasihat. Yang kedua, meremehkan orang lain. Udah itu, selain itu udah termasuk. Itu kalau konteksnya dalam hadis, Pak ya. Jadi kalau dalam hadis seseorang bisa dikatakan sombong, itu tadi ada dua pokoknya cirinya itu. Kalau dinasehati nggak mau dinasehati, pokoknya saya lah yang benar gitu, nggak mau diluruskan, itu sombong jelas, Pak. Dan yang kedua, ada terbesit dalam hati meremehkan orang lain, itu sombong. Kalau urusan masalah gaya, nah itu unsurnya beda lagi, maka ada dalam diri masing-masing. Begitu Pak ya. Karena waktu sudah teng-teng berbunyi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf barangkali ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa-apa yang telah sampaikan Pak Ustadz ada manfaatnya dan dapat diambil untuk kehidupan sehari-hari. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.